Intuisi adalah persepsi melalui ketidaksadaran, begitu kata Carl Jung, seorang maestro psikologi yang memandang intuisi sebagai kanvas pribadi yang melukis siapa kita sebenarnya. Jung, sang psikolog asal Swiss, telah menyelami lautan ketidaksadaran, mengajak kita untuk memahami lebih dalam tentang intuisi yang seringkali misterius ini. Dalam teori yang fenomenal, proses individuasi, Jung mengajarkan kita seni mengenal diri. Proses ini seperti sebuah ekspedisi menemukan harta karun tersembunyi di dalam diri kita. Keinginan, cita-cita, kekuatan, dan kelemahan yang membentuk identitas unik kita. Eksplorasi ketidaksadaran menjadi kunci dalam petualangan ini. Di sana, kita akan menemukan bayangan, semacam ruang bawah tanah jiwa yang menyimpan sifat-sifat yang sering kita sembunyikan atau abaikan. Kemarahan, cemburu, keserakahan, dan sifat-sifat lain yang kita anggap tabu, semuanya berkumpul di sana. Mereka seperti benih-benih yang tumbuh subur dalam gelap, seringkali tanpa kita sadari. Namun Jung mengingatkan, mengabaikan bayangan ini bukanlah solusi. Sebaliknya kita harus menghadapinya, karena disitulah intuisi kita berakar, sebuah kompas batin yang bisa membimbing atau sesekali menyesatkan. Dengan memeluk seluruh aspek diri, baik yang terang maupun yang gelap, kita dapat memahami intuisi kita dengan lebih utuh dan autentik. Ini adalah perjalanan menemukan diri yang sesungguhnya, sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir. Dalam perjalanan menemukan diri, Carl Jung mengajak kita untuk menyelam ke dalam lautan bawah sadar, tempat archetype-archetype bersemayam. Archetype ini, bagaikan benih yang tertanam sejak lahir, adalah warisan bersama yang menghubungkan kita semua, lintas budaya dan zaman. Archetype-archetype ini, seperti pemberi perawatan, adalah insting alami yang membimbing kita dalam memahami dan merespons dunia. Mereka adalah peta batin yang membantu kita menavigasi kehidupan. Jung percaya bahwa mengenali dan mendengarkan archetype ini adalah kunci untuk memahami intuisi kita. Sebuah proses yang tidak hanya pasif, tetapi juga kreatif, yang memperkaya objek sebanyak yang kita peroleh darinya. Untuk itu, Jung menyarankan kita untuk berkenalan dengan bayangan kita, bagian dari diri yang sering kita sembunyikan atau tolak. Dengan refleksi diri, meditasi, dan analisis mimpi, kita dapat memulai perjalanan individuasi, menemukan dan menghargai keunikan kita. Bayangkan, setiap mimpi yang kita catat saat terjaga bisa menjadi petunjuk berharga tentang apa yang bergolak dalam pikiran kita. Kekhawatiran, harapan, dan ketakutan kita, semuanya berbicara melalui simbol-simbol mimpi. Dengan memahami bayangan dan arketip kita belajar mendengarkan intuisi kita dengan lebih jernih, memungkinkan kita untuk bertindak dengan keaslian yang lebih besar, bukan karena ketakutan atau kekhawatiran yang tersembunyi. Mari kita mulai petualangan ini, mengenal diri kita lebih dalam, dan membiarkan intuisi kita menjadi panduan yang lebih terpercaya dalam perjalanan hidup yang tak terduga ini. Mengenal intuisi bukan hanya tentang mengikuti perasaan, tapi juga tentang merenungkan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Tanya pada diri sendiri, kenapa aku memilih jalan ini? Atau, apa yang benar-benar aku inginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka pintu menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Menulis jurnal bisa menjadi cara yang efektif untuk berdialog dengan bayangan kita, bagian diri yang sering kita sembunyikan. Proses ini mungkin panjang dan penuh tantangan, tapi hasilnya luar biasa. Dengan mengenali apa yang kita tolak, kita justru menemukan apa yang paling menggerakkan kita, membentuk intuisi yang tajam dan autentik. Di ruang bawah sadar kita, terdapat archetype kolektif, pola pikir dan perilaku yang melekat pada kita semua. Mengidentifikasi archetype ini membantu kita memahami intuisi kita lebih jauh. Mari kita kenali beberapa archetype tersebut. Pahlawan. Berani dan gigih, pahlawan percaya bahwa dengan usaha yang cukup, apapun bisa dicapai. Intuisi mereka didorong oleh keteguhan dan kepercayaan pada diri sendiri. Pemberi perawatan. Hampir selalu mengutamakan orang lain. Pemberi perawatan memiliki intuisi yang mendorong mereka untuk selalu mengatakan ya dan merawat sesama. Pencipta. Berjiwa seni dan kreatif, pencipta memiliki intuisi yang unik dan seringkali tidak konvensional.
selalu menemukan solusi kreatif untuk setiap masalah. Pemberontak. Pemberontak menciptakan aturan mereka sendiri dan seringkali memiliki intuisi yang ekstrim dan penuh gejolak. Penipu. Selalu mencari kesenangan. Penipu menggunakan humor dan kecerdikan untuk menghadapi setiap situasi yang menantang. Orang bijak. Mencari kebenaran dan kejujuran. Orang bijak memiliki intuisi yang didasarkan pada pencarian akan kebenaran. Penguasa. Nyaman dalam kepemimpinan. Penguasa memiliki intuisi yang terfokus pada kontrol dan kekuasaan, selalu waspada untuk meningkatkan pengaruh mereka. Dengan memahami archetype ini, kita bisa lebih mengenal intuisi kita dan menggunakannya untuk memperkaya hidup kita. Ini adalah perjalanan menemukan diri yang sesungguhnya, sebuah petualangan yang tak pernah berakhir. Menggali lebih dalam tentang arketip Jungian dan menemukan mana yang paling resonan dengan diri Anda bisa menjadi kunci untuk memahami intuisi yang sering muncul dalam pikiran Anda. Ketika Anda mulai mengenali diri Anda, misalnya sebagai pemberi perawatan, Anda akan lebih cepat menyadari intuisi yang muncul dari arketip tersebut. Ingatlah, kita tidak terbatas pada satu arketip saja. Kita bisa berkembang dan bertransformasi, menemukan arketip baru dalam diri kita seiring berjalannya waktu. Jung memperkenalkan kita pada dua jenis intuisi, introvert dan extrovert. Intuisi introvert berakar pada pemikiran logis dan pengenalan pola, sedangkan intuisi extrovert terbuka pada eksplorasi dan kemungkinan-kemungkinan baru. Intuisi introvert mencari jawaban dari dalam, seperti saat kita merenungkan teka-teki hidup atau meramalkan masa depan dari petunjuk yang ada. Di sisi lain, intuisi ekstrovert melihat keluar, seringkali menemukan solusi kreatif dengan mudah. Dengan mengenali sumber dari setiap intuisi, apakah itu introvert atau ekstrovert, kita bisa memahami bagaimana menggunakan intuisi tersebut untuk keuntungan kita. Kepribadian kita, ketidaksadaran, dan intuisi kita adalah entitas yang dinamis, selalu berubah dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan introspeksi diri. Dengan memperhatikan ketidaksadaran, bayangan, perilaku, emosi, dan arketip kita, serta dengan merenungkan intuisi kita, kita bisa memahami jenis intuisi apa yang sering muncul dan dari mana asalnya. Menurut Jung, kita tidak dapat mengubah apapun sampai kita menerimanya. Kondemnasi tidak membebaskan, itu menindas. Pengakuan diri adalah langkah pertama, tetapi tindakan membutuhkan lebih dari itu. Individuasi adalah proses yang melampaui sekadar mengenal diri sendiri. Ini juga tentang menerima dan mengintegrasikan semua aspek diri kita, menciptakan kesatuan yang utuh. Anda mungkin menemukan bahwa intuisi introvert Anda muncul dari arketip tertentu, namun Anda juga mungkin memiliki intuisi yang bertentangan dari bayangan Anda. Kadang-kadang, intuisi yang paling membantu bisa terblokir oleh arketip yang kita pegang. Sebagai contoh, seseorang yang naif dan optimis mungkin memiliki intuisi yang baik, tetapi mereka bisa terjebak ketika orang lain mulai memanfaatkan kebaikan mereka, sebuah ciri dari arketip The Innocent. Dengan memahami dinamika ini, kita bisa belajar untuk mengenali dan mengatasi hambatan yang menghalangi intuisi kita, memungkinkan kita untuk bertindak dengan lebih bebas dan autentik. Ini adalah perjalanan yang tak berujung dalam menemukan dan memahami diri kita yang sejati. Bayangkan seorang yang penuh kepercayaan, namun di balik itu tersembunyi keraguan dan ketakutan yang terpendam. Sifat-sifat ini, meski sering dianggap negatif, bisa menjadi penunjuk yang tepat saat kita diperlakukan tidak adil. Ketika seseorang memanfaatkan kebaikan kita, intuisi dari bayangan kita bisa memberi sinyal peringatan. Namun, seringkali, keyakinan polos dari arketip kita menutupi suara intuisi tersebut. Jika kita hanya merangkul sisi baik tanpa mengakui sisi gelap, kita mungkin mengabaikan intuisi yang sebenarnya berguna. Sebaliknya, jika kita hanya hidup dalam ketidakpercayaan, kita mungkin tidak pernah belajar untuk mempercayai atau mengandalkan orang lain. Menurut Jung, kunci individuasi adalah menyatukan kesadaran dan ketidaksadaran. Kita harus bisa optimis tanpa kehilangan kewaspadaan. Ini membutuhkan penerimaan diri yang lengkap, suatu tugas yang lebih mudah dikatakan daripada dilakukan.
Mengakui dan menerima semua aspek diri kita bisa menakutkan. Mungkin sulit membayangkan merangkul sisi diri yang cemburu, egois, atau tidak jujur. Namun, setiap sifat memiliki dua sisi mata uang. Ketakutan dan ketidakpercayaan bisa melindungi kita, kemarahan bisa membuat kita lebih tegas, dan cemburu atau egoisme bisa menjadi pendorong ambisi. Bahkan sifat bayangan yang tampaknya dikalahkan oleh arketip memiliki perannya yang membantu. Kita semua memiliki sisi negatif. Bayangan hanya menjadi menakutkan ketika kita menolak untuk mengakuinya dan menerimanya. Menerima sifat-sifat ini memungkinkan kita untuk membiarkannya bekerja untuk keuntungan kita. Jadi daripada menyangkal atau melawan sifat-sifat yang kurang kita sukai, tanyakan pada diri sendiri. Kapan sifat-sifat ini bisa membantu? Bagaimana saya bisa menyeimbangkan sifat-sifat saya? Bayangan dan arketip kita ada untuk mengajari kita. Mereka menunjukkan siapa kita, mengapa kita merasa seperti yang kita rasakan, dan bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik. Setiap sifat, baik bayangan maupun arketip, bisa positif jika kita menggunakan mereka dengan benar. Jadi, renungkanlah bagaimana cara menggunakan mereka dengan benar, dan jangan pernah mengabaikan atau menindas mereka. Dalam kata-kata Jung, intuisi tidak mengatakan apa arti dari sesuatu tetapi mencari tahu kemungkinannya. Arti diberikan oleh pemikiran. Dengan latihan rutin, kita bisa mempertajam pikiran kita dan menanamkan kemampuan untuk memiliki intuisi yang lebih cepat dan lebih bermanfaat. Intuisi adalah hasil dari ketidaksadaran pribadi dan kolektif kita. Dengan menjelajahi ketidaksadaran kita, kita melatih intuisi kita menjadi lebih tajam dan intuitif. Mengasah intuisi introvert bisa dimulai dengan melihat masalah dari berbagai perspektif. Bayangkan diri Anda di masa depan, atau jadilah karakter dari film favorit Anda. Ini membuka pintu pemikiran baru. Meditasi juga kunci. Saksikan pikiran Anda dari kejauhan, akui, lalu lepaskan. Ini bukan tentang menghindari, tapi tentang menyaring yang esensial, membiarkan ide-ide segar bermunculan. Seni adalah jembatan menuju wawasan. Lukis masalahmu atau tulis dalam bentuk cerita. Ini memberi ruang untuk melihat situasi dari sudut yang berbeda. Untuk intuisi ekstrovert, terjunlah ke pengalaman baru. Berbicara dengan orang-orang dari luar lingkaran sosial Anda, dengarkan pendapat mereka. Ini memperkaya pikiran Anda dengan perspektif yang belum pernah Anda pertimbangkan. Cobalah pemetaan pikiran. Ini mengajak Anda untuk berpikir di luar batas yang biasa, menemukan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ingat, intuisi adalah kompas pribadi Anda. Mendengarkannya adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Membimbing Anda melalui kehidupan dengan lebih bijaksana. Dengan mengenali archetype dan bayangan Anda tidak hanya memahami asal-usul intuisi Anda, tetapi juga memperluas dan mengarahkannya untuk pertumbuhan diri. Carl Jung mengajarkan bahwa kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses. Dengan mengikuti intuisi, kita berjalan di jalur menuju kesehatan mental, kebahagiaan, dan potensi diri yang lebih besar. Jadi, selami dan asahlah intuisi Anda, dan biarkan ia menjadi panduan Anda dalam tarian kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Pandangan Mata. Sampai jumpa di video selanjutnya.